Salam sejahtera bagi kita. Kali ini kita ingin bertemu kembali bagaimana langkah-langkah untuk merakit sebuah PC. Nah, langkah-langkah merakit PC beserta gambarnya. Sebelum kita memulai untuk merakit PC, maka terlebih dahulu kita mengetahui tentang keamanan keselamatan kerja. Ada beberapa tips yang perlu diperhatikan, diantaranya yang pertama, hindari merakit dalam keadaan berkeringat karena kemungkinan keringat akan menetes ke peralatan yang sedang kita rakit tanpa kita ketahui. Lalu saat kita menyalakan power supply, maka terjadilah hubungan arus pendek dan dapat merusak hasil rakitannya. Yang kedua, hindari memegang atau menyentuh langsung kaki prosesor yang ada, termasuk chipset, karena dikhawatirkan adanya listrik statis yang dimiliki tubuh kita akan merusak komponen tersebut. Untuk mencegah hal ini, kita harus menggroundkan tubuh kita dengan cara memegang casing saat power dihidupkan atau dengan memakai gelang anti-statis tanpa harus pegang casing. Yang ketiga, pada setiap tahap perakitan sebelum menambahkan komponen yang baru, power supply harus dimatikan. Memasang komponen pada saat power supply hidup ini akan merusak komponen yang akan dipasang dan komponen lainnya. Yang keempat, jangan lupa menyiapkan peralatan dan bahan-bahan sebelum memulai perakitan agar seluruh kegiatan perakitan tidak terhambat pada kemungkinan kurangnya peralatan yang ada. Yang kelima, hindari pemasangan komponen hard disk dengan kasar karena dapat merusak hard disk tersebut. Nah, adapun alat dan bahan adalah sebagai berikut. Yang pertama, alat. 1. Obeng plus. Obeng plus digunakan untuk memutar skrup yang kepalanya berbentuk plus. Nah, demikian juga obeng minus, fungsinya sama dengan obeng plus, akan tetapi kepalanya minus. Yang ketiga, tang lancip atau capit buaya. Tang lancip ini digunakan untuk menjepit benda-benda kerja. Yang keempat, multimeter atau multitester, di mana multimeter atau multitester ini digunakan untuk mengukur arus listrik, tegangan listrik, dan hambatan listrik. Di samping itu juga, multitester atau multimeter ini digunakan untuk menguji atau mengetes apakah suatu sambungan itu baik atau tidak. Yang kelima, pinset. Pinset ini digunakan untuk memegang atau menjepit benda-benda atau komponen-komponen yang kecil. Yang keenam, gelang antistatik. Gelang antistatik ini digunakan untuk membuang tegangan statis yang ada di dalam tubuh kita. Yang kedua, bahan. Adapun bahan-bahan yang kita gunakan di dalam perakitan komputer, yang pertama, motherboard. Motherboard ini adalah merupakan tempat di mana semua komponen-komponen komputer kita letakkan. Yang kedua, prosesor. Prosesor ini berfungsi sebagai alat pemroses di dalam komputer
dan juga sebagai alat kontrol. Sehingga prosesor ini sering juga disebut sebagai otak komputer. Yang ketiga, heatsink atau kipas. Nah, heatsink ini digunakan untuk mengambil panas yang terjadi pada prosesor sehingga prosesor tidak cepat rusak. Dan yang keempat adalah hard disk. Hard disk ini adalah merupakan memori eksternal yang digunakan sebagai penyimpan data di dalam komputer. Yang kelima, memori RAM. Nah, RAM ini adalah memori primer di dalam sebuah PC, di mana RAM ini dapat menyimpan data sementara pada saat komputer kita dialiri arus listrik. Apabila arus listrik berhenti mengalir atau komputer kita matikan, maka semua data yang tersimpan di dalam RAM atau memori akan hilang. Yang keenam, floppy disk drive atau FDD. Floppy disk drive ini digunakan untuk menyimpan data di dalam disket. Kemudian yang ketujuh, CD atau DVD drive. Nah, CD atau DVD drive kita gunakan untuk membackup data apabila kita ingin memindahkan data ke dalam CD atau DVD. Yang kedelapan adalah kartu grafis. Nah, kartu grafis ini fungsinya adalah untuk menghubungkan komputer kita dengan monitor. Nah, yang kesembilan, sound card. Sound card berfungsi untuk menghasilkan suara atau sound. Jika kita ingin mendengarkan musik di dalam atau dari komputer, maka kita harus memasang sound card. Yang ke-10 adalah power supply. Power supply ini adalah alat yang digunakan untuk mensuplai arus dan tegangan terhadap bagian-bagian komputer sehingga komputer dapat bekerja dengan sempurna. Yang ke-11 adalah casing. Casing adalah merupakan alat untuk membungkus semua komponen sehingga komputer kita terlihat dengan rapi. Yang ke-12, keyboard dan mouse. Keyboard dan mouse adalah merupakan peripheral input yang berfungsi untuk memasukkan data terhadap komputer. Misalnya keyboard dapat digunakan untuk memasukkan angka, huruf, karakter, dan lain-lain. Sedangkan mouse berfungsi untuk memindahkan kursor dengan cepat. Yang ke-13, monitor. Monitor ini berfungsi untuk menampilkan seluruh hasil kegiatan kita yang telah diproses oleh komputer. Nah, berikut adalah langkah-langkah perakitan komputer. Yang pertama, letakkan motherboard pada tempat yang datar dan jangan lupa beri alas dengan permukaan yang lembut agar motherboard tidak tergores atau putus jalur komponennya. Yang kedua, pasang prosesor pada motherboard. Pemasangan prosesor usahakan di luar casing agar memudahkan Anda dalam pemasangan prosesor tersebut.
Pemasangan prosesor disesuaikan dengan jenis prosesor dan motherboard yang digunakan. Nah, perhatikan cara pemasangan prosesor, jangan sampai salah, dan hati-hati untuk menekan tuasnya demi terpasangnya prosesor dengan kokoh. Setelah prosesor terpasang, kemudian lakukan pemasangan kipas prosesor. Ini juga harus dilakukan secara hati-hati. Kemudian pasang RAM pada slot RAM yang tersedia pada motherboard. Pemasangan RAM pada slot harus mengikuti aturan karena apabila terjadi kesalahan dalam pemasangan dapat membuat RAM dan motherboard rusak atau terbakar. Nah, perhatikan. Selanjutnya siapkan casing untuk pemasangan semua komponen yang sudah disediakan. Setelah menyiapkan casing, pasanglah satu daya atau power supply seperti gambar di bawah ini. Setelah itu, masukkan motherboard pada casing secara perlahan agar motherboard tidak rusak. Pada saat pemasangan motherboard, perhatikan konektor mouse, keyboard, serial, VGA, dan sound agar terpasang dengan panel yang terdapat pada casing dengan benar. Perhatikan cara pemasangannya. Kemudian bautlah motherboard dengan dudukannya agar kuat dan tidak goyang. Di contoh ini kita menggunakan motherboard yang sudah dilengkapi dengan VGA, sound card, dan LAN card yang sudah menjadi satu dalam motherboard. Komponen yang sudah menjadi satu dengan motherboard disebut dengan komponen onboard. Setelah itu, pasanglah CD-ROM pada rack yang terdapat pada casing dengan cara memasukkannya dari depan. Lihat gambar berikut ini. Nah, kemudian bautlah CD-ROM yang telah terpasang tadi dengan racknya agar tidak goncang. Kemudian pasangkan kabel power dan kabel data atau kabel ATA CD-ROM pada motherboard. Pasangkan juga harddisk pada rack yang terdapat pada casing dengan perlahan agar harddisk tidak terbentur, karena komponen harddisk ini sangat rawan terhadap goncangan. Kemudian baut dengan kencang agar tidak goyang. Nah, coba perhatikan gambar berikut. Bagaimana cara pemasangan harddisk pada RAM-nya. Setelah harddisk terpasang, lalu pasang kabel data atau kabel ATA harddisk pada motherboard dan pada harddisk itu sendiri. Pasang konektor power supply pada tempatnya yang terdapat di motherboard. Jika pemasangan ini salah, maka akan mengakibatkan kerusakan yang fatal pada motherboard. Perhatikan cara pemasangannya. Kemudian tancapkan konektor power, restart, HDD LED,
power LED dan pet konektor lainnya yang terdapat di motherboard seperti pada gambar berikut. Setelah semua komponen telah terpasang, kemudian pasang penutup casing dengan benar. Selesai kemudian perakitan tersebut harus kita tes apakah berhasil atau tidak. Pasang kabel port VGA ke monitor, kemudian power monitor dan CPU ke saklar listrik. Selanjutnya hidupkan. Bila komputer dapat booting, maka perakitan berhasil. Bila tidak dapat booting, berarti perakitan belum sempurna, maka harus disempurnakan terlebih dahulu. Bila nanti ingin menginstal sistem operasinya dengan cara cek kembali semua komponen yang telah terpasang, apakah sudah benar atau tidak. Sekian dan